triliun Buddha. Saat makan pagi tiba, mereka kembali ke alam mereka sendiri untuk makan, lalu menjalankan pembinaan diri dan mendalami sutra. Sariputra, alam Sukawati telah mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna, megah nan agung. Dan lagi Sariputra, di alam tersebut terdapat bermacam-macam burung yang ajaib dan beraneka warna. Bangau putih, merak, nuri, sari, kalawingka, jiwa Jawa atau burung berkepala dua. Semua burung tersebut setiap harinya mengeluarkan irama yang merdu dan harmonis. Dari irama tersebut terdengar sabda yang membabarkan 5 akar kebajikan, 5 kekuatan, 7 faktor kebodian, 8 ruas jalan suci. Setelah mendengarkan suara Dharma ini, para makhluk di alam tersebut semuanya segera merenungkan Buddha, Dharma dan Sangha. Sariputra, janganlah mengira bahwa burung tersebut terlahir akibat dari perbuatan karma buruk mereka. Mengapa demikian? Di negeri Buddha ini tidak ada 3 sengsara. Sariputra, di negeri Buddha itu bahkan tidak mengenal nama alam sengsara, apalagi bentuk nyatanya. Semua burung tersebut sebenarnya sengaja diwujudkan oleh Buddha Amitabha yang bertujuan untuk menyebar luaskan Dharma. Sariputra, di negeri Buddha ini angin sepoi-sepoi bertiup pada deretan pohon mustika dan jaring yang berhiaskan permata, mengeluarkan suara yang merdu bagikan ratusan ribu macam alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Semua yang mendengarkan suara ini dengan sendirinya di dalam hati akan merenungkan Buddha, Dharma dan Sangha. Sariputra, di negeri Buddha ini telah mencapai tingkat pahala kebajikan yang demikian sempurna, megah dan agung. Sariputra, bagaimanakah pendapatmu? Apakah sebabnya Buddha ini disebut Amitabha? Sariputra, Buddha ini memiliki pancaran cahaya tak terbatas, bersinar ke 10 penjuru negeri Buddha, melewati kalpa tanpa halangan. Oleh karena itulah dinamakan Amitabha. Dan lagi Sariputra, jangka usia Buddha ini beserta semua pengikutnya lamanya asamkaya kalpa tak terhingga. Oleh sebab itu dinamakan Amitabha, Amitayus. Sariputra, sejak Buddha Amitabha mencapai tingkat kebudaan hingga kini telah 10 kalma lamanya. Dan lagi Sariputra, Buddha tersebut memiliki siswa yang jumlahnya tak terbatas, semuanya arahat yang jumlahnya tak dapat dihitung. Demikian juga jumlah para bodhisatwanya. Sariputra, negeri Buddha ini telah mencapai tingkat pahala kebajikan yang demikian sempurna dan agung. Dan lagi Sariputra, di negeri Buddha ini semua makhluk yang terlahir di sana kesemuanya adalah siswa Awiniwartaniya, siswa yang tidak akan mengalami kemunduran batin lagi. Di antara mereka banyak yang hanya akan mengalami satu kelahiran lagi untuk mencapai tingkat kebudaan. Jumlah mereka sangat banyak, tidak dapat dihitung. Akan tetapi dapat dinyatakan berjumlah asangkaya kalpa tak terbatas. Sariputra, semua makhluk yang mendengarkan Dharma ini seharusnya menumbuhkan tekad untuk terlahir di negeri Buddha tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka yang terlahir di alam tersebut dapat berkumpul dengan para orang suci dan mulia. Sariputra, mereka yang terlahir di negeri Buddha tersebut tidak boleh kekurangan perbuatan bajik dan selalu menanam unsur kebajikan yang dapat menyebabkan terlahir di negeri Buddha. Sariputra, jika terdapat pria atau wanita berbudi luhur mendengar nama Buddha Amitabha, lalu merenungkan dan melafalkan namanya dalam batin selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, dengan hati yang tidak bimbang, pada saat menjelang akhir hidupnya, Buddha Amitabha beserta para bodhisatwa mahasatwa akan muncul di hadapannya. Pada saat meninggal dunia, hatinya tidak kacau, dapat terlahir di alam Sukawati, negeri Buddha Amitabha. Sariputra, saya telah melihat manfaatnya, maka saya menyatakannya. Jikalau ada makhluk di dunia yang mendengarkan Dharma ini, seharusnya menumbuhkan tekad untuk terlahir di negeri Buddha Amitabha. Sariputra, saat ini ketika saya sedang memuji Buddha Amitabha yang pahala kebajikannya tak terbayangkan. Demikian juga di sebelah timur terdapat Buddha Aksobya, Buddha Meru Dwaja, Buddha Mahameru, Buddha Meru Prabasa, Buddha Sukosa, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga.
masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah selatan juga terdapat Buddha Chandra Surya Pradipa, Buddha Yasa Prabha, Buddha Maharsiskanda, Buddha Meru Pradipa, Buddha Ananta Wirya, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah barat juga terdapat Buddha Amitayus, Buddha Amistakamda, Buddha Amitadawaja, Buddha Mahaprabha, Buddha Maharasmi Prabha, Buddha Maharatna Ketu, Buddha Sudarasmi Prabha, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah utara juga terdapat Buddha Maharsiskanda, Buddha Dundubiswara Nirgosa, Buddha Dupradarsa, Buddha Aditya Sambawa, Buddha Jaleni Prabha, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah bawah Nadir juga terdapat Buddha Simha, Buddha Yasas, Buddha Yasa Prabha, Buddha Dharma, Buddha Dharma Dwaja, Buddha Dharmadara, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah dan lebar yang panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di sebelah atas Zenit juga terdapat Buddha Brahmagosa, Buddha Naksatra Raja, Buddha Gandotama, Buddha Ganda Prabasa, Buddha Mahakiskanda, Buddha Ratna Kusuma Sampus Pitagatra, Buddha Salendra Raja, Buddha Ratno Palastri, Buddha Sarwatadarsa, Buddha Sumeru Kalpa, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, bagaimana pendapatmu? Mengapa dikatakan mendapatkan perlindungan dari para Buddha?
Sariputra, jikalau terdapat pria dan wanita yang berbudi luhur, setelah mendengarkan sutra ini lalu melafal nama Buddha Amitabha, serta mempraktekkan dengan teguh ajaran di dalam sutra tersebut, dan mendengarkan nama para Buddha tersebut, maka para pria dan wanita berbudi luhur tersebut akan dilindungi oleh para Buddha. Selamanya tidak akan mengalami kemunduran batin lagi hingga mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Oleh karena itu, Sariputra, kamu semuanya seharusnya yakin dan dengan sepenuh hati menerima ucapanku ini serta ucapan para Buddha lainnya. Sariputra, jikalau terdapat manusia yang telah bertekad di masa lampau, yang telah bertekad di masa kini, atau yang telah bertekad di masa mendatang untuk dilahirkan di negeri Buddha Amitabha, mereka semuanya tidak akan mengalami kemunduran batin lagi hingga mencapai Anuttara Samyak Sambodhi di negeri Buddha Amitabha. Baik yang telah dilahirkan, yang sedang dilahirkan, atau yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, Sariputra, para pria dan wanita yang berbudi luhur, jikalau terdapat yang yakin hendaknya membangkitkan tekad yang bulat untuk terlahir di negeri Buddha tersebut. Sariputra, bagaimana saya sekarang sedang memuji serta mengagungkan jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan para Buddha lainnya. Demikian juga para Buddha lainnya juga sedang memuji serta mengagungkan jasa dan pahala kebajikanku. Dengan perkataan, Buddha Sakyamuni mampu melaksanakan tugas yang teramat sulit di Swahaloka dan terdapat 5 kekotoran batin, yaitu kekotoran berkalpa-kalpa, kekotoran karena pandangan salah, kekotoran karena kerisauan dalam hati, kekotoran karena kebiasaan buruk, kekotoran karena kehidupan. Setelah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi demi kepentingan semua makhluk, membabarkan kekotoran karena kehidupan. Setelah mencapai Anuttara Dharma yang sulit dipercaya di semua alam kehidupan. Sariputra, ketahuilah bahwa saya yang berada di alam yang diliputi 5 kekotoran batin ini telah melaksanakan tugas yang sangat sulit. Samyak Sambodhi demi semua alam kehidupan, membabarkan Dharma setelah mencapai Anuttara yang sangat sulit dipercaya ini, benar-benar sangat sulit. Setelah yang Buddha selesai membabarkan sutra ini, Sariputra bersama para biksu dan seluruh makhluk di semua alam kehidupan, para dewa, manusia, asura, dan lainnya, setelah mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Yang Buddha dengan penuh sukacita, dapat menerima dan percaya, lalu bernamaskara, kemudian meninggalkan tempat. Sabda Yang Buddha Sakyamuni tentang Sukawati Vyuha Sutra, Amitabha Sutra. Untuk melengkapi sutra, kita akan membacakan mantra Amitabha, yaitu Sukawati Vyuha Dharani. Pada saat membacakan mantra ini berulang kali, usahakan supaya Anda menggunakan mudra Amitabha. Mudra Amitabha itu posisi seperti Buddha ya, sedang meditasi. Kemudian di tangan ini terdapat mangkuk, terdapat bowl. Kemudian Anda membayangkan seorang Buddha sambil membaca mantra ya, ada visualisasinya. Membayangkan seorang Buddha yang duduk di singgasana Dharma, kemudian alam itu kondisinya seperti yang diceritakan di dalam sutra ini ya. Begitu indah, pohonnya terbuat dari kristal, daunnya kristal, kemudian ketika daun ini tertiup angin berbunyi seperti lonceng, kemudian terdapat burung-burung yang sangat indah, burung kalawingka, burung merak, ya, Jawa jiwa, ya, burung-burung yang sangat indah. Burung-burung ini tidak berhenti menyuarakan Dharma ya dengan suaranya yang sangat indah. Ketika mendengarkan suaranya saja, itu sudah membangkitkan suasana spiritual. Kemudian ornamen daripada Buddha Amitabha
adalah seluruh tubuhnya berwarna keemasan. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, seperti gambar Bodhisattva Auteswara yang di depan. Boleh dilakukan dengan mata terbuka atau boleh juga dengan mata tertutup. Jika Anda memiliki keluarga yang sudah meninggal dunia, dedikasikan pembacaan mantra ini kepada mereka, kemudian visualisasikan keluarga Anda yang sudah meninggal dunia juga telah terlahirkan di alam surga Sukawati seperti yang suasananya kita baca di dalam sutra barusan. Amitabhaya Tathāgataya Tathāgata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Gammini Gagana Vitikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Tathāgata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Gammini Gagana Vitikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Tathāgata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Gammini Gagana Vitikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Tathāgata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Gagana Vitikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Tathāgata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Gammini Gagana Vitikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Tathāgata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Gammini Gagana Vitikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Tathāgata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Gammini Gagana Vitikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Tathāgata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Gammini Gagana Vitikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Gammini Gagana
Kritikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Jayata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kritikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Jayata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kritikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Jayata Amitabhave Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kritikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Jayata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kritikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Jayata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kritikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Jayata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kritikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Jayata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Kamini Gagana Kritikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Jayata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kritikare Swaha Namo Amitabhaya Tathāgataya Jayata Amitabhave Amitasambhave Amitavikrante Amitavikranta Kamini Gagana Kritikare Semoga segala kebajikan yang dilakukan dengan pembacaan Sutra Amitabha akan memperindah tanah suci para Buddha. Semoga para leluhur kami terlahir di negeri Buddha Amitabha. Semoga saya setelah kehidupan ini akan terlahir di tanah suci Amitabha Buddha, Sukawati. Saya bertekad untuk terlahir di tanah suci Sukawati. Om Ami Dewa Api, Om Ami Dewa Api, Ami Dewa Api. Kita bermeditasi sejenak, memvisualisasikan Amitabha Buddha. Usahakan sedapat mungkin di dalam pikiran bisa membayangkan dengan sangat jelas
pertahankan selama mungkin di dalam pikiran wujud seorang Buddha yang berwarna kuning keemasan. Cahayanya sangat terang menyinari 10 penjuru alam Buddha. Negerinya begitu indah, tidak ada penderitaan di dalamnya. Sangat sejuk, sangat teduh dan damai. Semua makhluk hanya belajar untuk mengembangkan diri, menyempurnakan jalan bodhisattva hingga mencapai anukara Samyak Sambudi. Tidak peduli seberapa buruk pun diri kita saat ini, setelah melakukan pertobatan yang agung, kemudian teraspirasi kepada Buddha Amitabha, maka kita akan terlahir di negeri Buddha Amitabha setelah kematian ini. Visualisasikan dengan sangat jelas dan pertahankan selama mungkin. Meditasi selesai. Saya kembalikan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Romo Taraloca.
kepada Romo Tarawaca kami persilakan. Selamat pagi, Namo Amitopo. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Ada lagi salamnya, Namo Sakya Muni Budaya, Namo Budaya. Kita banyak salam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya terakhir datang ke Wihara Buddha Praba kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu. Sudah cukup lama mengunjungi Wihara Buddha Praba. Dan kemudian baru hari ini berkesempatan datang ke sini lagi. Jadi sudah sangat lama. Perkenalkan, nama diksa saya Tara Lojam. Dan memang orang mengenal saya Tara Lojam. Ya, sudah cukup lama. Saya sekarang domisili di Cilacap, ya, di Jawa Tengah, kurang lebih sekitar 4 jam dari sini ke arah barat, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya, jadi di ujung bagian barat Jawa Tengah. Tadi pagi saya berangkat dari rumah jam 4 pagi sampai di sini jam 8, ya. Masih, tapi baru berberes-beres. Tapi saya sudah nongkrong dulu, kayaknya ada beberapa tadi yang hadir. Saya pernah beruntung selama 8 tahun mendapatkan kesempatan untuk belajar Buddhism lebih intensif, ya, ketika saya masih muda, ya. Sekarang pun masih muda, ya. Kira-kira saya umur berapa? 17, ya. Terima kasih. Lindur kayaknya ini. Saya sudah 45, tapi masih ABG kelihatannya kan. Kalau dulu saya pernah menghabiskan kurang lebih sekitar 8 tahun keliling seperti ke Asia. Jadi muter-muter, mulai dari, ya kalau Asia Tenggara ya udah habis ya, terus ke Asia Tengah, ke India, Nepal, Pakistan, terus sampai ke utara, ya, Tiongkok, terus Korea, Jepang, ya. Di Jepang saya pernah 1 bulan juga hanya untuk studi, menelusuri jalur sutra. Ya, tahu nggak jalur sutra itu apa? Jalur sutra itu bukan jalur orang jualan kain sutra, salah. Bukan orang dari Tiongkok produksi ulat sutra, tenun sutra, kelebihan kain sutra terus dijual keliling-keliling dunia sampai ke Eropa, terus dinamakan jalur sutra. Bukan. Jalur sutra adalah jalur penyebaran ajaran Buddha, Mahayana, sutra, ya, sutra Mahayana. Itu adalah ketika pasca periode Raja Asoka, ya, abad ke-3 sampai dengan abad ke-4 atau abad ke-5 Masehi, ya. Jadi kurang lebih selama 800 tahun penyebaran propaganda Buddhism, ya, keluar dari tempat asalnya di India ke seluruh dunia sampai Raja Yunani waktu itu beragama Buddha, ya. Bahkan banyak biksu yang bule-bule, ya, dari Mesir juga, dari Afrika juga banyak, ya. Itu belajar Buddhism, ya. Disitulah kemudian Dharma tersebar. Itu disebut sebagai jalur sutra, ya. Jadi jangan salah pengertian, jalur sutra itu jalur orang dari Tiongkok, ya, jualan kain sutra sampai ke Indonesia.
Jangan keliru, tidak nyambung itu. Karena ternyata yang ketemu sekarang bukan kain sutra, tetapi ternyata malah fosil keramik ya. Harusnya jalur keramik kalau mau benar, bukan jalur sutra. Nah, dan kalau di perkenalan pribadi saya dulu ya, biar kenal. Kalau di Budayana ya saya masih termasuk informator kepanditaan di di PJ ya, di Partai Jenderal kita atau MBI pusat. Tetapi sekaligus saya juga merangkap jabatan. Saat ini saya juga Ketua Majelis Mahayana Jawa Tengah. Ya, jadi merangkap jabatan. Jadi saya di Sangga Agung terpakai, ya, di MBI terpakai, di Sangga Mahayana juga terpakai. Ya, double merangkap jabatan. Biasanya memang begitu. Oke. Kenapa hari ini kita membacakan Sutra Amitabha? Tidak seperti pada hari-hari yang lain. Saya sangat yakin Bapak Ibu teman-teman pasti pernah atau bahkan sering ya membacakan Sutra Amitabha. Terlebih kalau misalnya di sini ada pelayanan pembacaan keng, ada Mandarin ya. Apalagi kalau ada pelayanan duka cita, biasanya kan pasti ada permintaan khusus untuk membacakan keng ya. Dan yang dibaca itu pasti Sutra Amitabha ya. Amitoshi, bukan yang lain. Dan ini tradisi ini di Jepang tetap dipakai walaupun dia agamanya Shinto, walaupun dia Yakuza. Tapi kalau dia meninggal dunia, dia pasti akan membacakan Amitabha Sutra. Walaupun dia ateis, orang Jepang ateis, kalau dia meninggal dunia, keluarganya akan membacakan Amitabha Sutra. Dan mereka, tradisi di Jepang sampai dengan saat ini, ya, orang Jepang itu orang yang tidak religius, ya, tidak religius. Mereka datang ke wihara itu, ke kelenteng, ya, ke kuil itu, ya seperti orang turunan Tionghoa pada umumnya, hanya cung cung cep sudah goodbye. Ya. Mereka hanya membacakan sutra, membicarakan tentang dharma pada saat ada upacara kematian saja. Di luar itu tidak ada. Oleh karenanya pembacaan Sutra Amitabha itu merupakan pembelajaran yang sangat penting ya, kalau di Jepang. Ini wajib ya, Sutra Amitabha ini wajib kalau di Jepang. Nah, sementara kita di sini ya, kalau yang Mahayananya kan banyak yang dibaca tuh ya, ada Pasepako ya kan, terus ada Pauca ya, terus pertobatan kan, Sankwi kan, terus ada Besaja Guru Sutra, terus ada Siddhigarba Sutra. Di Changqing ada baca nggak di sini? Ada bahasa Mandarin tadi kan, Indonesianya ada kan? Artinya nggak ngerti kan? Nah. Siapa yang baru pertama kali membaca Amitabha Sutra dalam bahasa Indonesia? Baru pertama kali? Masya Allah. Baru pertama kali. Bagus enggak artinya? Nah, saya perlu perkenalkan tentang Amitabha. Amitabha adalah seorang Buddha yang dalam filsafat Dharma, dalam lingkungan Buddhism sendiri sekalipun, adalah figur Buddha yang sering diperdebatkan, terutama lintas majelis, ya, terutama khususnya adalah Theravada dengan Mahayana ya, atau Tantra. Theravada jelas tidak meyakini adanya Buddha Amitabha, ya. Tetapi Mahayana ngotot Buddha Amitabha itu ada. Kadang-kadang sampai ribut tuh kan, tahayula
kemudian pandangan salah lah dan sebagainya. Kenapa? Karena Theravada tidak memahami pokok ajaran daripada Mahayana. Ya. Saya mempelajari Theravada. Saya tinggal bersama dengan para biku Theravada. Saya berlatih vipassana 3 tahun di Mahasi, di Myanmar, di Mahasi 3 tahun full pertapaan, bukan di kota tapi di hutan. Ya. Dan kemudian saya belajar Mahayana ya, bersama dengan almarhum Master Senggen ya, dari Dharmadram. Dulu kayaknya di sini juga ada Bante siapa? Nyana Gupta. Ya, yang sekarang di Jakarta kan. Itu juga belajar ke Master Senggen. Dan saya lebih dulu daripada dia. Saya lebih senior. Dan saya juga kemudian belajar tantra ya. Saya pernah bersama dengan Dalai Lama beberapa bulan. Saya mengumpulkan guru-guru ya yang hebat ya. Kumpul dengan banyak guru di India, di Tibet ya. Saya tinggal bersama guru juga di kepala wihara Seraji ya. Jadi Amitabha Sutra Buddha Amitabha itu banyak disalahpahami ya, terutama oleh Theravada karena memang tidak memahami konsepnya. Yang perlu untuk diketahui oleh umat Buddha ya, kalau di Buddha Praba ini kita kan ada kelenteng ya, ada kelenteng tradisi Tionghoanya masih jalan nggak sih? Ritualnya masih. Kayak misalnya peringatan hari besar dewa apa begitu masih diperingati. Pongso apa terus arak-arakan pongso gitu masih. Kalau arakannya di sini nggak jalan, tapi kalau Jadi apa masih jalan ya. Ini tradisi yang penting. Ya. Kalau Theravadin ke altar dewa, dia tidak mau menundukkan kepala. Tapi kalau kita Mahayana, ke altar dewa, kita harus menundukkan kepala. Kenapa? Setidaknya dia itu dewa. Setidaknya dia itu jelek-jelek itu dia dewa. Nah, walaupun belum tercerahkan, walaupun masih mandi lumpur kilesa, tapi dia dewa. Kita di sini ketemu pejabat aja salaman kok. Ya, menundukkan kepala, kita ramah. Ya, ini dewa loh. Ya. Jadi sejelek-jeleknya itu dia dewa. Jadi kita sebaiknya menundukkan kepala, menghormat. Ya. Oleh karenanya, ini kan tradisi yang hanya yang berangkat dari tradisi Mahayana. Ya. Oleh karenanya, we must continue. Nah, kalau di Theravada, ya, ini sebelum saya membahas lebih lanjut karena ini kan nanti ada 2 sesi ya. Mudah-mudahan kalau betah duduknya, ya, kalau cocok kita pemikirannya kita lanjutkan dengan filsafat Mahayana nanti siang. Kalau enggak ya nanti saya pulang Tasik saya jalan-jalan ke mall. Ya. Sebelum nanti kita bahas filsafat Mahayana, saya perkenalan dulu bedah ya. Ini Amitabha siapa, bagaimana, kemudian konflik di akar rumputnya itu seperti apa, kita harus kupas ya, sehingga kita mengenal tentang Amitabha dan kenapa kita harus memberikan penghormatan kepada Amitabha. Bapak, Ibu, dan teman-teman, agama Buddha ini kosmik ya. Agama Buddha ini adalah ajaran kosmik. Ketika orang-orang di barat dengan keyakinan-keyakinan barat masih mengatakan bumi ini datar, bumi adalah pusat daripada tata surya, bumi adalah pusat dari galaksi, bumi adalah pusat dari alam semesta, matahari dan bintang mengelilingi bumi. Buddha sudah mengatakan bahwa bumi ini bulat. Buddha sudah mengatakan bahwa bumi itu mengorbit matahari, bukan matahari mengorbit bumi. Buddha sudah mengatakan
bahwa tata surya kita, di mana ada bumi, itu posisinya ada di pinggir galaksi, bukan di tengah galaksi. Dan Buddha sudah mengatakan, galaksi Bima Sakti bukan ada di tengah-tengah dari supercluster, tetapi ada di pinggiran supercluster. Buddha sudah mengatakan jarak dari bumi ke bulan kurang lebih 400.000 km. Buddha sudah mengatakan itu. Ketika orang-orang barat masih ngomong bumi ini datar. Bahkan ketika Weda masih mengatakan kehidupan cuma ada di bumi, para dewa-dewa, mahadewa itu cuma ada di bumi. Semua cerita tentang Weda itu terpusat ada di bumi. Buddha sudah mengatakan adanya kehidupan-kehidupan di antariksa, multiverse. Buddha sudah mengatakan ada setidaknya 10.000 planet di dalam galaksi yang dihuni makhluk seperti manusia. Buddha sudah mengatakan ada Buddha-Buddha yang lain. Tetapi di Theravada tidak pernah disebutkan siapa Buddha-Buddha lain di tata surya yang lain. Siapa Buddha-Buddha yang lain di planet-planet yang lain. Di dalam Theravada tidak disebutkan. Kalau di dalam Mahayana ada disebutkan. Di dalam Mahayana ada disebutkan. Ada Visajaguru Buddha, ada Amitabha Buddha. Tadi kita baca di sini, ya toh? Banyak sekali kan, baru tahu namanya kan? Ada Ratnaketu, ada Marskanda, ada Buddha Dudubiswara, ada siapa lagi? Banyak sekali. Kita baru tahu, wah, ini kalau di dalam Theravada dijelaskan selama satu kalpa bumi ini, masa terbentuk hingga hancurnya kembali bumi, yang mana sekarang ini bumi sudah berjalan kurang lebih sekitar 5 miliar tahun, itu sudah ada kurang lebih 28 manusia yang menjadi Buddha. Sebelum Sakyamuni sudah ada Buddha-Buddha yang lainnya sebelumnya, ya toh? Ada 28 dan akan ada satu lagi besok yang terakhir yaitu Muhammad. Apa? Oh Maitreya. Salah ngomong bro. Jangan salah ngomong. Maitreya, ya. Jadi di dalam Theravada hanya disebutkan 28 Buddha di bumi ini saja, tetapi tidak disebutkan Buddha di sistem dunia yang lain. Di dalam Mahayana, ya, di dalam Mahayana itu kalau Theravada disebut sebagai Tripitaka, kanonnya di dalam Mahayana disebut sebagai Dharma Pitaka, Dharma Kosa. Ya, Abhidharmanya disebut sebagai Abhidharma Kosa. Ya. Nah, jadi di Mahayana dan lebih spesifiknya Tantra, ya, itu disebutkan ada Buddha-Buddha yang lain. Dan ada bodhisattva-bodhisattva yang lain di sistem dunia yang lain. Nah, tadi kita baca di awal pembukaan. Nah, coba kita lihat, buka masing-masing di awal pembukaan Sutta kita. Halaman 5. Pada arah barat yang jauhnya melewati 10 triliun negeri Buddha. Banyak sekali loh ya, 10 triliun ya. Jadi Buddha bukan cuma 28 ya, bukan cuma 10.000 planet di dalam galaksi Bima Sakti, tetapi ada 10 triliun negeri Buddha. 10 triliun negeri Buddha. Terdapat alam yang disebut Sukawati. Jauhnya dari sini berapa jauh? Waduh, kita tidak bisa mikir jauhnya berapa jauh. Ya,
pakai satuan cahaya. Mungkin kalau kita sekarang pakai jet yang diciptakan oleh Elon Musk, mungkin nggak tahu sampainya kapan. Ya, 10 triliun negeri Buddha. Perjalanan dari sini sampai ke Mars saja itu konon memakan waktu kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Ya, dari bumi ke Mars konon memakan waktu 1,5 tahun. Berarti sampai ke Pluto, ujung paling jauh, planet paling jauh dari tata surya kita, mungkin 15 tahun. Ya, mungkin kalau bahan bakarnya masih ada. Mungkin mampir dulu ke pom bensin di Jupiter, mampir ke pom bensin di Saturnus, baru sampai ke Pluto. Kalau bahan bakarnya masih ada. Kalau tidak ada ya tidak bisa balik sudah. Ya, orang sudah jadi gelandangan di luar angkasa. Nah, ini disediakan 10 triliun negeri juga. Nah, jadi jauh sekali jaraknya dari sini. Ada suatu alam yang disebut sebagai Sukawati. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, Buddha Amitabha itu adalah Buddha yang masih eksis pada saat ini. Buddha Sakyamuni karena salah satu dari karma buruknya di masa lampau, akumulasi dari karma buruknya di masa lampau, sehingga beliau terlahir di masa kemunduran dharma ketika usia manusia itu sangat pendek. Kalau Anda pernah membaca atau mendengar kisah di dalam yang disebut di dalam kitab Mahavamsa, ya, disebutkan Buddha-Buddha sebelum Sakyamuni umurnya itu ada yang 2000 tahun, ada yang 10.000 tahun, ada yang 20.000 tahun, ada yang 40.000 tahun. Jadi 27 Buddha sebelum Sakyamuni di planet bumi ini, itu ada Buddha yang umurnya hingga belasan dan puluhan ribu tahun. Ya. Sementara Buddha Sakyamuni itu tidak beruntung karena salah satu akumulasi dari karma buruknya di masa lalu, penghinaan beliau terhadap seorang Prajaka Buddha. Akhirnya beliau terlahir menyempurnakan paraminya sebagai manusia menjadi seorang Buddha di zaman kemunduran dharma, sehingga umurnya itu cuma 80 tahun. Ketika orang rata-rata maksimal 100 sampai 120 tahun. Jadi kalau misalnya sekarang dianggap orang rata-rata umurnya maksimal 60 sampai 80 tahun, berarti Buddha Sakyamuni mungkin wafat umur 50 tahun. Kira-kira demikian. Jadi pada saat era beliau masih hidup, pada saat itu orang rata-rata umurnya antara 100 sampai 120 tahun. Ya, tetapi Buddha Sakyamuni wafat masih cukup muda di umur 80 tahun. Enggak apa-apa. Beliau enggak apa-apa. Iya, saya paham. Ya. Jadi sementara ya, di negeri sebelah timur saat ini sedang terjadi puncak kemajuan peradaban. Ada seorang Buddha bernama Besaja Guru, berusia 20.000 tahun. Saat ini umur beliau itu baru 8.000 tahun di dalam sutra. Berarti masih akan eksis hingga 12.000 tahun lagi. Besaja Guru Buddha adalah Buddha existing pada saat ini. Buddha yang masih hidup, tetapi tidak di bumi kita, tapi di bumi yang lain. Di bumi yang lain. Oleh karenanya Mahayana itu memuja Buddha Besaja Guru sebagai Buddha kesembuhan, ya, Buddha penyembuhan. Jadi ini bukan Buddha imajiner, bukan
bukan Buddha imajiner. Karena Sakyamuni Buddha sendiri menyebutkan bahwa ada seorang Buddha yang masih hidup saat ini, pada periode saat ini, di sebelah timur bernama Wisadaguru. Dan ada seorang Buddha yang juga masih hidup pada saat ini di dunia sebelah barat, bukan Arab Saudi ya. Arab Saudi. Di dunia barat, ya. Bukan di Eropa, bukan di Amerika. Itu bernama Amitabha. Amitabha Buddha pada saat beliau menjadi seorang bodhisattva, beliau membuat 48 ikrar. Ya, 48 ikrar. Salah satu ikrarnya adalah saya setelah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi akan memiliki usia tanpa batas hingga akhir kalpa daripada semesta. Semesta ini umurnya berapa? Jadi tata surya kita ya, ada 10.000 sistem tata surya dengan miliaran bintang itu membentuk galaksi. 3 juta galaksi itu membentuk klaster galaksi ya. 3 juta klaster membentuk super klaster ya. Super cluster inilah yang kita pada bagian akhir itu membaca sebagai Trisahasa Mahasahasa Lokadhatu. Tadi di bagian akhir daripada Sutra Amitabha kan kita ada baca ya, Buddha bagian timur, Buddha bagian barat, Buddha bagian utara, bagian selatan, bagian atas, bagian bawah ya. Mereka menggunakan kekuatan dari dari pembabaran dharmanya, itu mampu memperdengarkan suaranya sejauh Trisahasa Mahasahasa Lokadhatu. Jadi suaranya itu terdengar bukan cuma di bumi saja, tetapi di seluruh galaksi dan di seluruh super cluster. Nah, bisa dibayangkan pakai toa merek apa itu? Pakai toa merek apa, dicungkuk, bikinnya di mana? Karena cuma cungkuk yang bisa bikin toa kayak gitu. Cuma cungkuk yang bisa bikin toa kayak gitu, kerasnya, kayak gitu hebatnya. Sekarang speaker kecil-kecil banget, jadi harganya murah banget ya. Suaranya kerasnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, jadi sementara Trisahasa Mahasahasa Lokadhatu atau super cluster ini jumlahnya tidak terbilang ya, jumlahnya tidak terbilang. Jadi Anda bisa bayangkan begitu luasnya alam semesta ya. Kalau dikatakan sebagai tanpa batas ke segala arah, inilah yang disebut di dalam filsafat kosmologi kita ya, bahwa alam semesta ini memang tanpa batas ke segala arah. Dia tidak dibatasi ruang. Tuhan menciptakan di sini, di sini batasannya, di sana alam, itu ruang kosong. Dia tidak dibatasi oleh ruang, ya, tidak ada sekat. Dan ada wilayah teritori, ya, wilayah teritori dari alam semesta ini, ya. Bagian sebelah barat adalah Amitabha dengan ornamen berwarna keemasan. Ya. Bagian sebelah timur adalah Aksopia, ya, dengan ornamen berwarna biru, ya. Termasuk Wisadaguru Buddha adalah salah satu manifestasi daripada Aksopia. Dan kalau di dalam Mahayana, Buddha Sakyamuni adalah salah satu manifestasi daripada Amitabha. Ya, kenapa? Karena Buddha Sakyamuni, baik Theravada, baik Mahayana, baik Tantrayana sepakat. Buddha Sakyamuni memiliki ciri-ciri tubuhnya berwarna kuning keemasan. Sepakat. Warna kuningnya ini bahkan lebih terang daripada jubah kuning yang digunakan. Ini bukan karena hepatitis, ya. Orang hepatitis kan juga kuning kan, matanya kuning, ya, kulitnya kuning, ya, lidahnya kuning. Ya, ini bukan karena hepatitis, ya. Tetapi memang ciri fisiknya demikian, ya, tidak normal,
bukan karena memang bukan manusia biasa. Kenapa bisa berwarna seperti itu? Karena kalau di dalam filsafat Mahayana dijelaskan Buddha Sakyamuni adalah manifestasi daripada Amitabha Buddha. Nanti akan saya bahas bagaimana ini kaitannya pada sesi yang kedua. Ya, kalau masih ada, kalau tidak ada ya nanti saya jalan-jalan ke mall saja. Kalau masih ada. Nah, jadi karena para Theravadin tidak mempelajari doktrin dasar daripada Mahayana, tidak mengetahui bahwa Amitabha Buddha adalah Buddha yang existing, masih ada, masih hidup saat ini, tetapi bukan di bumi ini, bukan di planet bumi ini, di bumi yang lain, sehingga mereka tidak memiliki keyakinan itu, dan itu tidak dianggap sebagai benar, ya, oleh Theravada, karena mereka tidak memiliki dasar ajaran ini. Sementara di dalam Mahayana dan Tantra disebutkan bahwa agama Buddha ini bersifat sangat kosmik, dan kosmiknya ini Buddha tidak cuma cerita fokusnya di bumi ini saja, tetapi juga bumi-bumi yang lain beliau menceritakan. Kalau Buddha hanya berfokus di bumi ini saja, Tripitaka hanya terpusat pada bumi ini saja, apa bedanya dengan Weda? Weda mengatakan bahwa ajaran Weda itu universal, tetapi semua dewa tinggalnya di bumi, punya istri di bumi, punya anak di bumi. Betul apa tidak? Tidak tahu kan, belum pernah baca Weda kan? Saya sudah pernah, karena saya sudah pandita pedanda ya, kasogatan ya, kasogatan. Jadi aku pakai tradisi Bali juga. Banyak perangkat pokoknya lah, tidak karuan pokoknya. Kalau budayanya jangan gaduh-gaduh, saya sudah melebihi gaduh-gaduh. Hari ini kadang-kadang saya juga ke gereja kok, tidak apa-apa. Anak saya kuliah sekolah di sekolah Katolik ya, terus ke gereja ya, saya ke gereja ya haleluya juga, tidak apa-apa. Susternya tahu saya pendeta, dia yang nggak enak sendiri kan, waduh, sama-sama pendeta. Susternya nggak enak sendiri, tapi enak, jadi bisa tawar-menawar harga. Dan di dalam Theravada, karena mereka tidak ada doktrin yang menjelaskan tentang adanya Buddha-Buddha lain, maka tidak disebutkan tentang Amitabha, Visajaguru, dan Buddha-Buddha yang lain. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada disebutkan di Theravada? Seharusnya ada. Tetapi kenapa tidak ada? Karena pada saat konsili Sangga pertama, ketika setelah Buddha wafat, 3 bulan kemudian diadakan konsili Sangga pertama yang dipimpin oleh Mahakasyapa, Biku Mahakasyapa. Kemudian dia memilih di antara semua biku terpelajar hanya biku yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat yang bisa menguji apakah dharma ini murni ajaran Buddha atau bukan, ya. Itu dipanggil, dikumpulkan, ya. Kemudian karena waktunya terbatas, ya, Mahakasyapa itu mengatakan ajaran Buddha terlalu luas, terlalu banyak, kita tidak cukup waktu untuk mensortir. Kumpulkan yang pokok-pokok dulu. Sehingga ketika ini dikanonkan, harus diajarkan kepada generasi berikutnya, kita sudah punya pokok-pokok pikiran Buddha, pokok-pokok ajaran. Di antara yang pokok-pokok itu, yang lainnya kan masih disortir, gitu. Di antara yang pokok-pokok itu dikumpulkan. Apa saja? Catur Arya Sasani, Asa Arya Magga, Patita Samuppada, ya, Tilakana, kemudian Sata Pujangga,
dan lain sebagainya, ya. Ajaran-ajaran yang pokok dari Buddha dikumpulkan. Sutra, Vinaya, peraturan kebiksuan, yang pokok-pokok. Filsafat belum dibahas. Filsafat belum dibahas. Kitab suci pertama agama Buddha itu hanya ada 2, Sutta dan Vinaya. Belum ada Abhidharma. Belum dimasukkan Abhidharma. Abhidharma baru dimasukkan di Konsili Sangga yang ketiga. Itu kurang lebih 300 tahun setelah Buddha wafat. Ya. Tapi 3 bulan setelah Buddha wafat, yang pertama kali Konsili Sangga yang pertama disponsori oleh Raja Ajata I, itu dipimpin oleh Mahakasyapa, itu hanya mengumpulkan ajaran-ajaran pokok, pikiran-pikiran pokok dari Buddha. Dan itulah yang kemudian dipegang oleh Theravada. Sementara para biku-biku yang lain yang memegang koleksi ajaran yang lebih banyak kandungan filsafatnya, mereka merasa tidak cocok. Kenapa ini tidak dimasukkan? Padahal ini dicatat langsung. Pada saat itu, ya, jangan diduga bahwa ajaran pada saat Buddha masih hidup, kira-kira sudah ada tulisan apa belum? Sudah, Weda sudah umur 4000 tahun. Saat Buddha masih hidup, Buddha itu, Pangeran Siddhartha itu terlahir bukan beragama Buddha. Pangeran Siddhartha terlahir tidak beragama Kristen. Pangeran Siddhartha terlahir tidak beragama penghayat kepercayaan. Pangeran Siddhartha terlahir di lingkungan beragama bukan Hindu, Brahmana. Brahmana. Hindu adalah Neo Brahmana. Ya, Brahmana model baru. Jadi pendidikan yang diterima oleh Pangeran Siddhartha ketika masih kecil adalah ajaran-ajaran Weda. Gurunya adalah Brahmana terbaik ketika beliau masih hidup. Guru para bangsawan seperti Alarkalama, Udakarana Putra. Ya, itu adalah gurunya para bangsawan saat itu. Dan mereka mempelajari Weda. Weda itu sudah ada saat itu. Dan Weda saat itu sudah berumur 4000 tahun. Berarti saat ini sudah 6500 tahun tercatatnya Weda. Nah, baru tahu tak? Masya Allah. Tidak ada yang masih tahu. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, ya ini knowledge ya, knowledge. Ketika Konsili Sangga yang pertama itu hanya mengumpulkan ajaran. Ini kalau misalnya capek ngantuk mau ngopi boleh sambil ngopi. Kita relax. Jadi Konsili Sangga yang pertama yang dikumpulin itu adalah ajaran-ajaran pokok saja. Sementara Sangga yang merasa bahwa ada ajaran-ajaran yang lebih mengandung filsafat itu tidak dikumpulkan, mereka membentuk kelompok berbeda. Kelompok yang awal mengikuti koleksi yang awal, mereka membentuk tradisi disebut sebagai Sarwastiwada. Kelompok yang bagian ajaran pokok dari konsili pertama diinkludkan, tetapi ada ajaran filsafat yang lain yang tidak diinkludkan dari pokok ini, mereka membentuk kelompok sendiri disebut sebagai Mahasanghika. Sarwastiwada kemudian sekarang berkembang, ya, berubah, namanya menjadi Theravada. Mahasanghika kemudian namanya menjadi Mahayana. Tantra adalah bagian daripada Mahasanghika. Tantra adalah bagian dari Mahayana. Ketika ajaran pokok-pokok pemikiran dari Mahayana ini yang lebih bersifat kosmik, ya, ajaran-ajaran kosmik, pemikiran-pemikiran Buddha yang tidak tercantum pada konsili pertama, kemudian berkembang, ya, menjadi aliran mayoritas, ya, di India saat itu. Ada suatu aliran yang sangat terkenal yaitu Yogacara dan Citramatra. Mungkin Anda baru mendengar, ya. Yogacara dan Citramatra ini
Anda walaupun baru pertama kali mendengar namanya, tetapi ungkapannya sudah pasti sering Anda dengar. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Dompet yang kosong harus diisi, apalagi perut kosong. Jangan sampai perutnya kosong, harus tetap terisi. Nah, itu adalah filsafat ya. Oh, dasar. Saya sudah duduk dari jam 4 pagi. Gini aja. Jadi ajaran pokok daripada Citamatra dan Yogacara ini adalah tentang sunyata, ya, tentang sunyata. Nah, ini nanti kita masuk ke bagian yang kedua tentang filsafat Mahayana. Nah, saya beritahu lagi ya hal yang lain. Meskipun Theravada saat ini mengklaim sebagai tradisi paling tua, tradisi paling orisinil, tetapi tidak bisa dikatakan demikian. Hanya dengan mengatakan bahwa lihatlah, bikunya, jubahnya masih seperti jubah ketika era Buddha. Mahayana sudah tidak seperti itu, karena Mahayana sekarang sudah terlalu Tiongkok minded ya, dengan jubah yang tidak sama ya, pakai jasa, pakai hijin ya, tidak sama. Tetapi jangan salah, pada masa awal biksu apapun, apakah itu kecondongannya kepada Theravada, Mahayana ataupun Tantra, jubahnya sama, jubahnya seperti itu. Dan jangan salah, itu bukan jubah biku Theravada, tapi itu adalah jubah Brahmana. Itu adalah jubah Brahmana. Itu bukan jubah biku Theravada. Jadi kalau mau klaim biku Theravada, tidak boleh klaim itu jubah mereka. Itu adalah niru jubah Brahmana yang dipakai oleh Buddha. Karena Buddha tidak pernah mengakui dirinya sebagai nabi dan lain-lain. Buddha selalu mengatakan saya adalah Brahmana. Para biku, siswaku adalah anak-anak Brahma, terlahir dari mulutku, terlahir dari mulut Brahma. Di dalam sutra disebutkan demikian. Mengikuti cara-cara praktek seorang Brahma. Oleh karenanya, jubah yang digunakan oleh biksu Theravada itu adalah jubah Brahmana. Dan ketika agama Buddha ini kemudian berkembang ke Tiongkok, walaupun harus ada penyesuaian dalam hal pakaian, tetapi identitas Brahmananya tidak ditinggalkan. Apa itu? Ya, mereka masih pakai jasa, jubah luarnya. Jadi yang di dalam itu jubah kerja, ya, jubah kerja, jubah tidur, piyama, nah, begitu. Jadi kalau ada suhu datang ke sini sembahyang, tidak pakai jasa, ya, kasih tahu aja, suhu jangan pakai piyama dong. Pakai jubah lengkap dong suhu. Jubah Brahmana yang mana? Oh ya ini dia, gitu. Jadi identitas Brahmananya tidak dibuang, pakai di luar tetap. Nah, kemudian Theravada mengatakan dirinya sebagai yang paling orisinil. Tetapi ini juga paradoks ya, konflik perdebatan. Kalau Anda melihat altar Theravada itu rupanya Buddha, kanan kirinya siapa? Sariputra Moggallana. Kalau Mahayana, Buddha, kanan kirinya Mahakasyapa dan Ananda. Padahal pemimpin konsili Sangga yang pertama itu adalah Mahakasyapa dan Ananda. Kenapa Theravada tidak menggunakan ikon Mahakasyapa dan Ananda di altarnya? Kenapa Mahayana yang menggunakan itu? Kenapa? Nah, ini salah satu paradoks konflik konflik keorganisasian ya. Tapi Anda harus tahu, harus mendengar supaya Anda tahu, oh begitu riwayatnya. Jadi kalau misalnya
Theravada mengklaim sebagai yang paling orisinil dan paling ini. Pihak Mahayana biasanya mengkonternya. Kami menempatkan Mahakasyapa dan Ananda sebagai penjaga dharma di awal, ya, yang kami hormati dan diletakkan di altar. Tetapi Theravada menggunakan Sariputra dan Moggallana sebagai siswa awal. Padahal ketika terjadi konsili Sangga yang pertama mengumpulkan ajaran-ajaran pokok, Sariputra dan Moggallana sudah wafat. Sudah wafat lebih dulu. Yang eksis masih Mahakasyapa dan Ananda. Nah ini konflik konflik organisasi. Dan juga berkaitan dengan ini salah satu, tadi kan saya di awal jelaskan Amitabha merupakan salah satu poin yang menjadi konflik of interest ya di dalam doktrin antara Theravada dan Mahayana. Karena pemujaan terhadap Amitabha di dalam Mahayana kelihatannya sangat masif sekali. Kelihatannya sangat masif sekali. Di mana-mana itu nienpo terus, ya dah. Di dalam Mahayana kan kalau Anda temuin kan, sepertinya figur Buddha Sakyamuni itu lebih sedikit dihormati daripada Buddha Amitabha. Nah, kenapa? Nah ini memang konflik of interest di organisasi. Karena para biksu Mahayana berdasarkan dari Amitabha Sutra, ya, Amitabha Sutra ini hanya bagian kecil yang kita baca hari ini. Ya, ada bagian panjangnya, versi panjang tentang Amitayus. Ya, tentang Amitayus. Kalau Anda baca versi Amitayusnya, ya, waduh, kayaknya seharian kita baru selesai baca. Nah, ini kan cukup 30 menit saja. Versi Amitayusnya itu sama seperti kita baca Ticangcing. Ticangcing itu 3 bab, diselesaikan kurang lebih sekitar non-stop tanpa jeda kurang lebih 5 jam tanpa jeda. Kalau dipecah ya pokoknya panas, ngopi-ngopi dulu ya, jalan-jalan dulu ya, kita bikin 1 hari full dibagi menjadi 3 sesi biasanya, karena kan Ticangcing itu ada 3 bab ya, menjelaskan tentang si 3 bab. Nah, jadi dalam filsafat Mahayana, karena menganggap bahwa Sakyamuni Buddha meskipun adalah Buddha periode sekarang ini, tetapi Sakyamuni Buddha itu sudah wafat, bukan Buddha existing. Ajarannya akan menolong siapa saja yang mempraktikkan dharma untuk bisa terlahir pada kondisi yang lebih baik pada kehidupan berikutnya. Tetapi supaya bisa mengangkat suatu makhluk ya dari lumpur samsara dengan sangat cepat, itu dibutuhkan kekuatan yang lebih besar. Dibutuhkan koneksi dengan Buddha yang masih eksis saat ini. Kalau Buddha Sakyamuni sudah paripurna, sudah wafat, itu dialog sudah tidak eksis. Walaupun ajarannya masih eksis ya, tetapi figur Buddha itu sudah tidak eksis. Sementara Amitabha itu masih eksis, masih ada, masih hidup di sistem dunia yang lain. Jika dengan metode yang tepat kita membuat koneksi batin dengan Amitabha, dan karena salah satu ikrar dari Amitabha itu membuat 48 ikrar ya, 48 ikrar, nanti saya share ya melalui chat WA ya, karena itu panjang sekali. Buddha Amitabha membuat 48 ikrar. Ikrarnya adalah saya misalnya ya akan mempermudah siapa saja, tidak akan mempersulit ya. Kalau kita di Indonesia kan lain ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah ya? Nah, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah, kan kita masih bisa dapat komisi ya dah. Nah, kalau Buddha Amitabha tidak, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Gitu. Semua yang memiliki keyakinan padaku, tidak peduli sekotor apapun atau sedalam apapun dia,
terbenam di dalam lumpur samsara, jika dia mengingatku, dia akan terlahir di Sukawati. Itu ikrar dari Amitabha. Oleh karenanya, seseorang perlu untuk membuat koneksi dengan Amitabha supaya dia terlahir. Nah, tapi jangan disalahartikan ya. Ini saya mau korupsi dulu lah ngomong. Ya kan waktu saya masih panjang nih, ya dah. Saya masih akan hidup kurang lebih sekitar 30-40 tahun lagi, ya dah. Jadi waktu tobatnya kan masih cukup. Korupsi dulu yang banyak, ya dah. Rampok-rampok dulu, jualan narkoba dulu. Sambil setiap hari saya menko bikin koneksi dengan Amitabha Buddha. Dan nanti pada saatnya kan Amitabha Buddha mengatakan pada detik-detik terakhir pun saya akan menjemput mereka yang memiliki keyakinan terhadapku. Dan saya tinggal membangkitkan keyakinan saja pada Amitabha Buddha. Saya akan disebut menuju Sukawati. Saya anak muda semua. Ya, balen dasmu ya. Nah, oleh karenanya jangan disalahartikan. Nanti akan saya share ya 48 ikrar dari pada Amitabha Buddha. Nah, bukan cuma tentang doktrin tentang Amitabha, doktrin tentang Buddha-Buddha yang lain yang masih eksis saat ini, yang mana kita harus membuat koneksi batin dengan mereka sehingga kita mendapatkan pertolongan. Salah satu contohnya misalnya, kalau di dalam Mahayana itu ada keyakinan kalau Anda sakit, separah apapun sakitnya, ya, sakit itu kan ada penyebabnya. Ada berapa? Secara medis ada 3 penyebabnya: makanan dan minuman, stres, faktor lingkungan. Tidak. Secara medis penyebabnya cuma ada 3. Tetapi ada penyebab yang lain, yaitu karma. Terlahir cacat, tidak ada yang mau terlahir cacat. Terlahir sudah sakit, menderita penyakit berat, tidak ada yang mau. Atau terlahir dengan berbagai macam kekurangan, ya baik itu kecerdasan intelijensia, kondisi fisik, kondisi batin, atau mungkin pergaulan dan sebagainya, tidak ada yang mau. Karena faktor karma itulah, ya. Tidak peduli seburuk apapun kondisimu, karena faktor karma, penyakitmu itu bisa disembuhkan dengan keyakinan yang tepat kepada Besa dan Guru Buddha. Itu di dalam Mahayana, di dalam Theravada tidak ketemu yang kayak gitu. Nah, ini salah satu poin-poin ya conflict of interest ya di dalam sektarian Buddhism ya, yang Anda harus tahu petanya. Kalau Anda sudah tahu petanya, ya, Anda tahu akar permasalahannya, Anda tahu pokok daripada ajarannya, Anda akan lebih clear. Kenapa yang ini tidak bisa memahami yang ini? Karena ternyata punya akar tradisi yang berbeda saat di awal mempertahankan pokok-pokok ajaran, gitu. Nah, oleh karenanya, karena saya masih sebagai seorang Theravada, karena praktik meditasi sehari-hari saya adalah vipassana, ya. Dan saya sangat matang di dalam Theravada. Saya sangat matang sekali. Ngelotok, ada mau tanya suka apa gitu, penjabarannya seperti apa, dan prakteknya seperti apa di dalam vipassana maupun dalam real life, ya Anda boleh tanya. Ya. Abhidharma, jangan disangka semua Abhidharma itu benar. Tidak. Ada bagian Abhidharma yang tidak benar, terbalik-balik banyak. Kenapa? Abhidharma itu adalah filsafat yang dikembangkan belakangan. Ya, filsafat yang dikembangkan belakangan. Yang murni dari Buddha adalah Sutta dan Vinaya. Abhidharma itu adalah tambahan. Coba Anda cek. Kalau mereka mengatakan Abhidharma itu adalah murni pokok pemikiran Buddha, coba cek isi daripada kitab Abhidharma itu apa? Kitabnya apa?
ternyata itu adalah kitab komentar. Misalnya Milinda Panha, ya, itu adalah perdebatan atau diskusi antara Biku Milinda dengan Raja Menander atau Alexander Agung, Raja Yunani, yang kemudian Raja Alexander Agung itu menjadi Buddha, dan itu menerbitkan koin pertama yang satu sisi bergambar Raja Alexander, satu sisi bergambar Buddha. Baru tahu? Masya Allah. Dari koinnya. Iya. Itulah makanya harus study ya. Study. Itu abad kedua Masehi. Abad kedua Masehi. Nah, oleh karenanya tanya, itu Abhidharma isinya kitab apa? Banyak kitab-kitab tambahan baru, filsafat baru yang dimasukkan, dan itu terus direvisi sampai dengan Konsili Sangga yang ke-6 di Yangon, Myanmar, ya, di mana salah satu dari guru saya menjadi pengawas dan eksekutor di dalam Konsili Sangga yang ke-6 itu, yaitu Yang Mulia Mahasi Sayadaw. Mahasi Sayadaw juga guru dari mendiang Biksu Asin Jinara kita, guru kita bersama. Ya. Sukong adalah orang pertama yang pakai asin, saya orang kedua dulu, Masya Allah. Dulu. Sekarang sudah almarhum, sudah tamat. Dan, nah saya sambung kembali. Poin-poin dari konflik of interest sektarian, ya, itu berkembang luas sekali, ya, sampai dengan saat ini. Salah satu contohnya misalnya altar, ya, altar. Kalau di Mahayana kita melihat ada altar Buddha Tok, ya, altar, kan ada altar Mahayana yang cuma Buddha saja, terus pakai bunga, ya, seperti khas Karawada, ya enggak? Terus ada Buddha dengan dua siswanya, Sariputra dan Moggallana. Itu walaupun gundul bukan Ipin Upin, ya, jangan salah. Dikira ntar ini Ipin Upin. Dan ada Buddha dengan Bodhisattva, ya, Bodhisattva pengiring. Itu Bodhisattvanya bisa berbeda-beda, ya. Ada yang Vajrapani, ada yang Mahasamaprapta, ada yang Manjusri, ada yang Siddhigarbha, ya dah. Terus kalau misalnya di Mendut, ya, Candi Mendut itu ada Avalokiteswara dan Vajrapani, ya. Atau ada dengan dewa-dewa, ya. Biasanya yang sudah akulturasi dengan budaya altar Mahayana itu campur dengan dewa-dewa banyak sekali. Ya kayak di sini ya, altar sebelah sini kan, ramai betul itu. Waduh, itu satu RT itu, waduh, kampung. Ramai betul. Nah, sementara kalau di Theravada itu altarnya cuma Buddha Tok, atau paling mantap-mantapnya dengan Sariputra dan Moggallana. Tetapi, nah ini ada tetapinya, nanti boleh ditanyakan. Di dalam Theravada, di seluruh bagian Tripitaka, kanon 4, tidak ada disebutkan satu bagian pun penjelasan bagaimana menyusun altar. Tidak ada disebutkan satu bagian pun penjelasan tentang menyusun altar. Kenapa? Karena memang Buddha itu menolak pengkultusan pribadi. Sejak dari beliau hidup sampai beliau wafat, beliau menolak pengkultusan pribadi. Jadi beliau tidak pernah mengajarkan bagaimana supaya dirinya dihormati, dibuatkan altar, ya, dan sebagainya. Tidak. Padahal pada saat beliau masih hidup, penggunaan altar itu sudah umum. Kok tahu? Karena pada saat itu
agama Brahmana sudah menggunakan altar Dewa Dewi. Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Indra sudah dikenal pada masa itu dan sudah dipuja, sudah dibuatkan altar pada saat itu. Dan itu diajarkan di Weda. Di dalam kanon Pali tidak disebutkan. Satu-satunya bagian di dalam kanon Pali yang menjelaskan tentang bagaimana seorang Tathagata dihormati setelah parinirwana itu tercatat di dalam Mahaparinirwana Sutra. Yaitu apa bunyinya? Ketika itu kan Buddha mengatakan 3 bulan setelah hari ini saya akan mencapai Mahaparinirwana di kota Kusinara. 3 bulan setelah hari ini. Nah, kemudian ada seorang biku, oh Bante, bagaimanakah cara kami menghormati sisa relik dari Tathagata setelah Tathagata wafat? Buddha mengatakan, setelah seorang Tathagata wafat, bungkuslah jasmaninya menggunakan 18 lapis kain. Itu dicatat. Jadi dibungkus seperti model mumi begitu ya, dibungkus ya, bukan dipotong ya. Nah, jangan salah, tidak dipotong, tapi dibungkus dengan 18 lapis kain, dibungkus. Kemudian dikremasi. Setelah kremasi, kemudian sisa dari jasmaninya dibuatkan sebuah stupa. Oh Bante, seperti apakah bentuknya stupa? Karena pada saat itu belum ada stupa. Buddha kemudian melipat jubahnya, kemudian menaruh mangkoknya tertutup di atasnya, plak, kemudian menaruh tongkatnya di atasnya, plak. Seperti inilah bentuknya stupa. Letakkanlah sisa kremasi dari tubuh Tathagata di sini untuk dihormati oleh siapapun yang ingin memberikan penghormatan kepada Tathagata dan ajarannya. Dan kemudian beliau mengatakan, kunjungilah tempat-tempat yang berkaitan dengan Tathagata, ya kan? Kelahirannya, kemudian pencapaian sempurnanya, kemudian pembabaran dharmanya yang pertama kali dan wafatnya. Kan ada 4. Siapa yang sudah pernah ke India? Belum ada? Ibu sudah? Berapa kali Bu? 1 kali Bu. Saya doakan 3 kali Bu. Yang lain nanti menyusul ya. Nanti saya Desember, Februari. Masih insya Allah atau sudah pasti? Oh, udah pasti. Nggak ada, jangan ngayal. Jangan ngayal. Ya? Itulah satu-satunya petunjuk di dalam Sutra Pali yang menjelaskan tentang bagaimana penghormatan kepada Tathagata setelah wafat. Itu satu-satunya petunjuk. Sehingga kemudian dibangunlah ribuan stupa setelah itu. Apalagi sejak zaman Raja Asoka, ya, Maharaja Asoka, dibangunlah 10.000 stupa. Salah satunya kompleks yang sangat besar itu ada di Myanmar bagian barat di kota Pagan. Ya, jadi satu hari cita-citakan ya datang ke sana 10 kali 10 km. 10 km kali 10 km kali 10 km kali 10 km. Semuanya stupa. Di situ candi. Semuanya stupa. Sepanjang mata memandang di situ stupa semua, stupa-stupa kuno. Itu sisa-sisa dari peninggalan Asoka sebagian ya. Kemudian sisa-sisa dari kerajaan Ayutthaya juga ya. Ayutthaya ya. Sisa-sisa dari kerajaan Mandala Pura dan lain sebagainya ya, itu terpusatnya di situ, itu bekas universitas besar ya. Dan
Tidak ada petunjuk di dalam Pali, Tripitaka Pali, Kanon Pali tentang altar, tetapi di dalam Sutra Mahayana ada petunjuk. Buddha tidak menyebutkan tentang dirinya. Buddha mengatakan, dirikan sebuah altar murni untuk memuja Besajaguru, untuk memuja Amitabha, untuk memuja Aksopya, untuk memuja Buddha ini, Ratnaketu dan sebagainya. Di dalam Sutra Mahayana disebutkan, ada yang disampaikan oleh Buddha sendiri, ada yang disampaikan oleh beberapa bodhisattva, misalnya bodhisattva Dhyana Sri. Ya, kalian belum pernah mendengar ya nama bodhisattva, banyak sekali. Ya, bukan cuma Avalokitesvara saja. Avalokitesvara ini sudah ada sejak zaman Buddha. Jadi ini bukan di Tiongkok. Di dalam Sutra Mahayana itu sudah disebutkan Avalokitesvara. Di dalam Sutra Pali juga sudah ada, tetapi bukan Avalokitesvara namanya. Nilakanta. Ada satu sutra di dalam Pali, itu judulnya adalah Siwa Sutra. Siwa Sutra. Tidak pernah dengar ya? Nah, nanti tanya sama bande-bande yang terpelajar. Siwa Sutra itu isinya adalah pada suatu ketika Mahadewa Siwa datang menemui Buddha di hutan Jeta pagi-pagi. Sebelum matahari terbit, ada sinar yang sangat terang. Sinar itu kemudian mendekati Buddha, ya, melingkupi seluruh hutan Jeta. Dan kemudian setelah mengelilingi Buddha 3 kali, sinar ini kemudian berubah wujud menjadi Mahadewa Siwa. Dan Mahadewa Siwa kemudian meminta nasihat tentang bagaimana seorang dewa bisa mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan dalam kehidupannya sebagai seorang dewa. Kemudian Buddha menjelaskan bagaimana seorang dewa bisa memperoleh kebahagiaan dan juga kemajuan spiritual hingga kebebasan sebagai seorang dewa. Itu tercatat dalam Siwa Sutra. Anda mungkin baru mendengar. Dan setelah pertemuan itu, Mahadewa disebut sebagai Nilakanta Bodhisattva. Sebagai Nilakanta Bodhisattva. Nilakanta Bodhisattva artinya adalah dia yang berleher biru. Dia yang berleher biru. Satu-satunya dewa di dalam Hindu yang berleher biru hanya Siwa Mahadewa. Dan Avalokitesvara, Tapeco, ya, Tapeco, kalau Anda baca Mahakaruna Dharani, artinya adalah pujian kepada dia yang berleher biru. Baru dengar? Masya Allah. Oleh karenanya, pemujaan terhadap penghormatan ya kepada Avalokitesvara itu sudah ada, dan itu juga tercatat di dalam Kanon Pali, tetapi tidak disebut sebagai Avalokitesvara, disebut sebagai Nilakanta. Di dalam Kanon Pali ada 2 bodhisattva yang disebut, yaitu Nilakanta dan Vajrapani. Anda tahu Vajrapani? Kalau Anda ke Candi Mendut, yang Buddha ada ke sini, di sebelah kanan Buddha, sebelah kiri kita, sebelah kanan Buddha adalah Avalokitesvara. Sebelah kiri Buddha atau sebelah kanan kita adalah Vajrapani. Simbolnya adalah memegang wajra. Wajra itu adalah pusaka, ya, pemecah intan yang mengeluarkan petir, ya, mengeluarkan petir. Nah, kalau zaman sekarang apa ya? Ya, pembangkit listrik ya, busi motor. Wajra, itu sangat keras itu, keramik itu ya, busi ya, kayak gitu lah kira-kira. Mengeluarkan listriknya. Bentuknya wajra. Vajrapani adalah bodhisattva pelindung dharma yang disebut pertama kali
ya, oleh Buddha, dan itu tercatat juga di dalam kanon Pali. Jadi suatu ketika ini kita ceritanya agak meloncat-loncat nggak apa-apa ya, tapi supaya tahu gambaran besarnya sebelum nanti kita membahas di babak kedua filsafat Mahayana. Ya, filsafat Mahayana. Jadi biar tahu petanya, oh kayak gini petanya ternyata nih Theravada, Mahayana, Tantra begitu kan. Jadi tidak rumit lagi karena nanti membahas Mahayana, membahas Tantra akan jauh lebih rumit kalau Anda tidak tahu petanya. Vajrapani itu suatu ketika Buddha ditantang berdebat oleh seorang Brahmana. Itu tercatat juga di dalam sutra. Brahmana ini sudah mengalahkan semua Brahmana dan pertapa lainnya, sehingga dia menganggap dirinya paling pintar sejagat raya, paling cerdas, paling jenius sejagat raya. Tidak ada yang tidak dia kalahkan. Perdebatan apapun selalu dia menangkan. Hanya sisa satu orang yang belum dia tantang berdebat, yaitu Buddha. Dia menahan diri bertahun-tahun untuk tidak mendebat Buddha. Kenapa? Satu, dia minder. Kenapa dia minder? Karena Buddha itu adalah seorang raja. Walaupun dia Brahmana pertapa, tetapi dia adalah seorang raja. Dia kan sudah meninggalkan tahta, betul. Tetapi coba Bapak Ibu cermati, kalau Anda membaca ulang sejarah riwayat hidup Buddha. Setelah Pangeran Siddhartha meninggalkan tahta, menjadi seorang pertapa dan menjadi seorang Buddha, beliau kembali menemui ayahnya, ya kan, Raja Suddhodana, mengajarkan dharma. Setelah ayahnya tercerahkan, kemudian 7 hari kemudian ayahnya wafat, siapa yang menjadi raja di Kapilavastu? Tidak ada. Tidak ada seorang pun menjadi raja, berani menjadi raja di Kapilavastu. Pangeran-pangeran yang lain sebagian, Ananda, Dewadatta dan sebagainya, menjadi biku, putra mahkota. Ada putra mahkota penerus yang lain, tidak ada satupun yang berani menjadi raja. Kenapa? Karena mereka menganggap Siddhartha, walaupun dia adalah seorang Brahmana, dia tetap seorang raja. Oleh karenanya, Raja Bimbisara, dia berani ngomong, saya akan berbagi separuh wilayah kerajaanku kepadamu. Walaupun dia tahu Buddha adalah seorang pertapa. Ketika Buddha masih hidup, semua raja saat itu datang. Mereka datang bukan cuma karena ingin mendengarkan nasihat, tetapi karena mereka menghormati Siddhartha sebagai seorang maharaja. Kapilavastu adalah negara yang besar saat itu. Kalau Ibu sudah mengunjungi ya Kapilavastu ya? Kayaknya saja, Kapilavastu belum ya? Oh, besok Bu, Kapilavastu. Waduh, gede sekali, bekas kerajaannya gede sekali, besar sekali. Keraton Jogja kalah. Kalau dilihat dari landscape-nya saja, Keraton Jogja kalah gede. Waduh, ini gede banget, luar biasa. Dari pondasinya saja, Anda bisa lihat ini bangunan setinggi apa. Sumurnya aja diameter 4 meter. Dari sini ke situ tuh, dari tiang ini, tiang itu. Diameter sumurnya. Wah, dalamnya itu, waduh, dalam sekali. Pakai apa lah dulu begini. Itu kalau bukan kerajaan besar yang sangat kaya, nggak mungkin. Jadi ketika ini saya sampai jam berapa sih? Jam 11 masih lah ya, nggak apa-apa ya. Karena saya di babak kedua. Mau makan dulu kan? Saya rampungkan aja babak yang pertama. Jadi ketika Pangeran Siddhartha dia menjadi seorang Buddha, dia tetap dianggap sebagai seorang raja. Tidak ada seorang pangeran pun yang berani melangkahi beliau untuk naik tahta setelah Raja Suddhodana wafat. Walaupun Buddha mempersilahkan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani naik tahta setelah Raja Suddhodana wafat.
tradisi itu diabadikan di Tibet saat ini sebagai Dalai Lama. Dalai Lama, walaupun dia adalah seorang biksu, dia juga seorang raja. Itu yang karena mereka menganggap mereka adalah keturunan dari suku Sakya. Gitu. Nah, jadi udah tahu ya. Sekarang kenapa Dalai Lama ini orang politik nih aslinya nih, tapi sayang dia tidak bikin partai. Aslinya orang politik ini, tapi sayang dia tidak bikin partai. Dia kepala pemerintahan sekaligus dia adalah seorang biksu. Beberapa orang sulit memposisikan diri, menghormati dia sebagai seorang rahib atau sebagai seorang raja, sulit memposisikan diri. Gitu. Nah, tetapi tradisi ini sudah eksis sejak zaman Buddha. Sampai Sang Buddha sendiri pun wafat, tidak ada seorang pun naik tahta di Kapila Wastu. Hingga kemudian kerajaan ini bubar dengan sendirinya. Karena tidak ada seorang pun berani melangkahi ini, apa namanya? Karena kalau misalnya ada seorang raja duduk, dia harus dinobatkan oleh raja sebelumnya. Ya, harus dinobatkan oleh raja sebelumnya. Kalau misalnya ini misalnya ya, Anda Buddha misalnya, Anda wafat, Anda dianggap sebagai seorang raja. Ini ada pangeran, dia mau naik tahta, dia harus di blessing oleh raja sebelumnya atau orang yang dianggap raja, baru dia diakui sebagai raja pengganti. Kalau tidak, ya, ini kemudian dianggap bubar. Demikian. Dan ketika zaman itu tidak ada seorang tidak ada seorang Brahmana pun yang berani konfrontasi langsung dengan Buddha ketika beliau masih hidup. Kenapa? Karena beliau memang dihormati sebagai seorang raja saat itu. Guru Dharma sekaligus sebagai seorang raja, makanya disebut sebagai Raja Dharma. Nah, disebut sebagai Raja Dharma. Nah, jadi kalau orang Jawa nyebut sebagai Pandito Ratu, gaya Pandita, gaya Ratu, gitu. Sabdo Pandito Ratu ya Buddha. Sabdanya itu, kata-katanya itu sebagai seorang Pandita, ya juga sebagai seorang Ratu. Ya, itu Buddha. Ya, itu filsafatnya ya kalau di Jawa. Kalau dicari sekarang susah, nggak ada yang seperti itu lagi. Dan ini ya, beliau Buddha tidak pernah mengkultuskan diri, ya. Tetapi di dalam sutra-sutra yang lain, di dalam Mahayana dan Tantra, beliau selalu mengatakan, ya, hormatilah Buddha ini, hormatilah Buddha ini, hormatilah Buddha ini. Buatlah altar seperti ini, ya, untuk memuja Buddha ini dengan mantra seperti ini. Tetapi harus dimengerti, semua Buddha dari semua masa, di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, di semua belahan bumi manapun, di seluruh alam semesta, bentuknya semua sama, satu, seperti itu. Bentuknya sama, satu persis, jiplak seperti itu. Nanti Maitreya, Buddha yang akan datang di bumi ini pun bentuknya sama seperti itu, jiplak. Oleh karenanya, menghormati Buddha manapun, ya, karena filsafatnya kan, kalau ditanya ini Buddha siapa, tidak tahu. Ya, ini Buddha siapa, tidak tahu, karena terlalu banyak Buddha di Mahayana kan begitu tidak? Nah, Theravada ya gampang. Ini Buddha juga. Ini Buddha, ini Buddha, ini Buddha. Ya sama. Ini Sakyamuni, karena mereka kenal cuma Sakyamuni. Oleh karenanya kebiasaan itu kemudian terbawa. Theravada yang tadinya terbiasa dengan pertapaan, tanpa pengkultusan, tanpa altar, akhirnya terpengaruh oleh tradisi Mahayana yang begitu masif, mulai dari abad kedua sebelum Masehi sampai abad ke-8 Masehi, ya, dengan adanya Universitas Nalanda dan sebagainya, ada 9 universitas di seluruh India, sampai Afghanistan. Saya sudah berkunjung sampai ke Afghanistan, sampai ke di Pakistan juga ada Universitas Buddhis, ya, cuma sekarang menjadi perkampungan penduduk, sudah cukup padat ya, pada pasarnya itu malah bekas Universitas Buddhis salah satu yang tertua, ya, yaitu Takasila. Takasila itu tercatat dulu di sutra itu. Nah,
mereka akhirnya mau tidak mau mengikuti tren yang berlaku. Akhirnya kemudian mau tidak mau ya bikin altar lah. Kenapa tidak pakai Kasyapa dan Ananda? Karena ikon itu sudah diambil dulu sama Mahayana. Mahayana ada panduan mendirikan altar. Tokoh-tokoh yang senior, tokoh-tokoh berjasa di dalam mempertahankan ajaran sudah dipakai dulu oleh Mahayana, yaitu Kasyapa dan Ananda. Akhirnya Theravada karena yang belakangan baru mengikuti tren, menyesuaikan adaptasi, ya carilah tokoh yang lain alternatif. Jadinya Sariputra dan Mogala. Itu jawabannya. Nah, oleh karenanya, ya ini poin-poin of interest ya. Sebelum nanti kita membahas lebih jauh ya mengenai Amitabha, ya, tentang Amitabha, saya sudah sedikit paparkan ya secara singkat ya tentang perkembangan Buddhism ya, tentang filsafat dasar dari Buddhism ya, supaya Anda memiliki sedikit gambaran. Saya pikir sesi pertama ini yang bisa saya berikan ya sebagai pengenalan terhadap doktrin Amitabha ya. Dan sesi kedua kita akan kupas Amitabha dalam filsafat Mahayana dan Tantra. Karena filsafat Mahayana dan Tantra ini itu sangat-sangat membumi dan ini menjadi bagian dari kultur orang Indonesia ya, kultur orang Indonesia secara keseluruhan, khususnya yang ya Melayu, Jawa ya, terus Bugis ya. Mungkin Anda belum tahu di Sulawesi itu ada komplek makam Raja-Raja Buddha, yaitu Kerajaan Lamuru. Makamnya besar-besar, gede-gede banget. Ukuran makamnya itu 2 kali 4 meter. Ukuran makamnya. Nanti searching aja di Google. Ya, searching aja di Google makam Raja-Raja Lamuru. Itu Buddha semua. Nah itu nanti kalau misalnya kita tidak lestarikan, ya tidak puja kembali, ya 10 tahun kemudian itu nanti berganti nama jadi Raja, menjadi Syekh. Syekh B. Gitu. Makanya kita harus gali kembali nih ajaran-ajaran kita yang berbasis budaya ya. Ternyata banyak sekali dipengaruhi oleh Dharma, khususnya agama Buddha. Ya. Terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Lanjutkan, silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Theravada atas dhamma desana yang telah diberikan. Semoga dhamma desana tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita melakukan kebajikan dengan melakukan Dana Paramita yang akan diiringi dengan lagu Dana Paramita. Nadiwa kita
Marilah kita dedikasikan seluruh kebijaksanaan dan kebajikan kepada semua makhluk dengan membacakan Parita Etawata pada halaman 39 setelah bagian Dewa Wasatu Kalena Cirang Rakantu yang pertama diperuntukkan kepada Wihara Buddha Prabha. Etawata. Etawata ceambehi sambata punya sampada sabe dewa nuno dan tu sabah sampati sidia etawata ceambehi